Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berikan kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan. Kita akan buka dalam Ratapan pasal 1 ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbalak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Kemudian kita buka dalam Ayub pasal 5 ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan tempat kita mengadu. Kita lihat kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Kitab Ratapan ini mengungkapkan kesedihan yang amat sangat dalam yang dialami Nabi Yeremia dan umat Tuhan di umat Israel. Oleh sebab itu mereka terbuang ke Babel dan tembok-tembok Yerusalem. Di situ mereka kebuang Babel selama 70 tahun. Serta istana serta bait suci telah dirubuhkan. Mereka mengalami penderitaan secara emosional karena mereka seolah seperti bangsa yang sudah tidak memiliki identitas lagi. Pada saat itu karena mereka umat Israel itu mereka menyembah berhala, maka Tuhan begitu marah, dan disitulah Tuhan menghukum mereka dan dibawa mereka ke Babel. Pembacaan kitab hari ini adalah curahan hati kesedihan Yeremia akan nasib bangsanya. Mereka harus menanggung akibat dosa dan pelanggaran mereka di waktu yang lalu. Dan kini terjadi kerusakan besar di Yerusalem, dan sebagian besar masyarakatnya dibawa ke Babel untuk melanjutkan kehidupan di sana. Dalam situasi yang demikian, Yeremia tetap menyampaikan apa yang ada dalam hatinya hanya kepada Tuhan. Yeremia sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubahkan keadaan mereka yang sudah terpuruk itu. Ya, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan keadaan kita, jadi mengadulah kita kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita alami pada saat ini, banyak pergumulan kita hanya mengadu kepada Tuhan. Kita ceritakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, apa yang kita alami. Mungkin orang menyakiti hati kita, atau mungkin banyak hal yang kita alami, kita hanya mengadu kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat kita untuk mengadu. Dan hanya Tuhan yang bisa mengubah keadaan kita, jadi kita mengadulah kepadanya. Tuhan juga mengizinkan kita berkeluh kesah kepadanya. Tuhan juga bersedia mendengarkan seluruh tumpahan hati kita yang mungkin sudah penuh di dada. Bahkan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya minta Bu Gembala baca pasal 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan yang menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Pada saat kita mengalami penderitaan, kita hanya berseru dan kita hanya berserah kepada Tuhan saja. Di situ adalah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mengadu apa yang kita alami. Kalau kita mengadu dengan manusia, jadi bahan gosip, dia ceritakan ke sana sini begitu. Apakah kita mengalami kesulitan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan kita, atau masalah keluarga kita hanya mencari Tuhan, kita hanya duduk diam di bawah kaki salib Tuhan, dan kita menceritakan apa yang kita alami. Demikian juga halnya dengan Yeremia, dan dia rasanya begitu sedih apa yang dialami oleh bangsanya waktu itu. Jadi dia hanya berkeluh kesah kepada Tuhan. Disitulah kita lihat bahwa setelah kita mengadu kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kelegaan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga damai sejahtera Tuhan akan mengalir atas diri hidup kita. Saat itulah Tuhan memberi kekuatan dan hikmat-Nya untuk melanjutkan perjalanan iman kita. Nah, di Ayub pasal 5 ayat 8, kami minta Bu Gembala bacanya. Ayub pasal 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku tentu akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Kita belajar daripada Nabi Ayub, dia mengalami pergumulan begitu besar.
Bayangkan saat itu dikatakan bahwa Nabi Ayub adalah orang yang paling saleh saat itu. Jadi dia mengalami pergumulan begitu berat dan dikatakan bahwa iblis datang, sebenarnya dia tuh minta izin kepada Tuhan dan dikatakan Tuhan boleh tapi jangan nyawanya, seperti itu. Yang dia alami, bayangkan itu hartanya habis, kemudian anaknya meninggal, buat acara meninggal. Disitulah bayangkan ya semua teman-temannya meninggalkan dia. Dan juga bahkan istrinya dikatakan bahwa istrinya juga mengatakan yang tidak-tidak. Luar biasa Ayub, tapi dia tidak berdosa dengan setiap perkataannya, tapi dia tetap mencari Tuhan. Dan juga teman-temannya itu datang lagi, dia bilang ini Ayub karena kesalahan kamu, karena ini dosa kamu. Tapi Ayub tetap diam dan dia hanya tetap datang, dia tetap berdoa. Bayangkan saking menderitanya itu, mungkin tidak pernah terjadi pada saat ini manusia menderita dengan kaca beling itu, kaca, jadi dia garuk badannya seperti itu. Bayangkan karena saking gatalnya, dan dia duduk di bawah pohon begitu. Tapi dia tetap memuji menyembah Tuhan. Tapi aku tahu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Dia tetap setia dia kepada Tuhan dan tidak berdosa. Bayangkan iblis itu selalu mengganggu kita sebagai manusia saat ini, dan dia selalu menggoda kita, dan kita hanya berserah kepada Tuhan, hanya kita mengadu kepada Tuhan apa yang kita alami, yaitu penderitaan, kesusahan, kelaparan dan sebagainya. Jadi kita hanya mencari Tuhan. Mengapa kita mencari Allah? Karena Allah adalah tempat kita mengadu tentang perkara kita. Setiap orang percaya punya masalah atau perkara, Tuhan tempat kita curhat. Dia hanya sejauh doa, kita tinggal berseru kepadanya. Dia sanggup melakukan segala perkara yang tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dalam Ayub pasal 42 ayat 2, kita Bu Gembala bacanya. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, dan apa yang direncanakan tidak pernah gagal. Jadi kita hanya berseru dan kita mencari Tuhan. Pada saat ini kita hanya mengadu persoalan kita, apa yang kita mengalami, kita serahkan hanya kepada Tuhan. Dan juga Raja Daud menghadapi persoalan berat, ya, istri dan anaknya, dan juga istri anak pengikutnya ditawan oleh musuh. Bahkan pengikutnya mau melempari dia dengan batu. Di situasi seperti itu, Alkitab juga mencatat bahwa kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan itu. Dan dikatakan pada saat itu Daud dalam pelarian, dia ada 400 pengikutnya, dan saat itu rupanya ada orang datang pada saat berperang, dan juga orang datang itu maksudnya itu menawan anak istrinya, pengikutnya. Saat itu mereka tidak percaya, saya ikut kamu Daud, kok lalu seperti itu yang dialami. Dan dia rasanya bagaimana hancur hatinya begitu. Dan dia saat dia mengalami kesusahan, saat dia mengalami satu sakat yang paling rendah, titik yang paling rendah, dia bertanya kepada Tuhan. Raja Daud saja dia bertanya kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul dan melepaskan tawanan itu. Dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa, dan Tuhan katakan dia kejar, maka dia kejar, dan tawanan itu bisa dilepaskan. Anak istrinya bisa selamat begitu. Tuhan menolong Daud dan pengikutnya untuk mendapatkan kembali keluarga mereka. Kita carilah Tuhan karena dia adalah alamat yang tepat untuk kita mengadu. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita kekuatan dan hikmatnya untuk melanjutkan perjalanan iman kita saat di akhir zaman ini. Banyak hal yang kita alami, kesusahan, penderitaan, dan di sini di awal tahun 2025 kita lihat bahwa banyak terjadi bencana, kelaparan. Jadi kita harus siap-siap menyiapkan hati kita, dan kita mencari Tuhan dengan segenap hati karena ini adalah tahun kesusahan. Jadi kita hanya mencari Tuhan. Pada saat itu Tuhan akan memberikan burung gagak kepada kita apabila kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Mungkin masalah dan tantangan kita masih tetap ada. Kita harus menjadi jauh lebih kuat dan menanggung masalah kita. Bersama dengan Tuhan kita kuat untuk menanggung masalah kita. Bersama dengan Tuhan kita juga menanggung semuanya. Karena Yesus adalah lebih terbesar daripada apa yang kita alami. Tuhan Yesus berkati.